Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di kesempatan kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Tetap ya pola pikir mental harus dijaga kalau kayak gini teman-teman ya. Pokoknya jaga kesehatan kalian ya, jaga mental kalian. Semoga kalian diberi ketabahan, amin ya. Mantap jiwa pokoknya. Doa terbaiklah buat teman-teman semua ya. Pacero Civic Turbo, salam setang bunder. Oke, mantap jiwa ya. Tetap kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang menjelang malam kali ini teman-teman, dengan rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana untuk terendah daripada Bitcoin berada di 24.800 dan saat ini berada di area 24.900 teman-teman ya. Overall mengalami penurunan yang cukup signifikan termasuk aset semua ya teman-teman ya. Overall mengalami penurunan. Cuman di sini ada dramatis yang baru yang mungkin cukup kita antisipasi juga teman-teman ya. Cukup kita waspadai juga mungkin buat para holder PP ya teman-teman, karena kita akan membahas PP di sini bukan bermaksud untuk nakut-nakutin atau apa, cuman ya kita cari informasinya bersama gitu. Cuman ya waspada itu penting gitu. Oke, kalau kita lihat untuk PP sendiri, nah bisa kalian lihat sendiri teman-teman, kalau kita lihat dari trading view ya, untuk si PP sendiri dia sudah berada di titik pertahanan terakhirnya gitu teman-teman ya, sebelum dia memang mengalami pompaan yang cukup signifikan beberapa waktu yang lalu ya. Nah ini dia sudah berada di zona titik support terakhirnya gitu teman-teman, dan kalau kita lihat dari candle 4 jam akan terlihat sangat jelas sebenarnya ya teman-teman ya. Nah di sini dia sudah berada di zona support terakhir teman-teman, ini ya zona support terakhir daripada PP. Kita garis dulu. Nah ini ya teman-teman ya, harga PP itu sudah di sini saat ini teman-teman, di area 85 ini ya, 85 84 itu teman-teman, di area ini untuk harga si PP saat ini teman-teman ya. Nah jadi kalau kita mau analisa kembali si PP ini pergerakannya gimana gitu, kita udah nggak ada data di mana dia akan mantul kembali, dan semoga saja di zona ini teman-teman dia mampu mantul kembali gitu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang punya chart komplit gitu ya, dari dia brojol sampai saat ini mungkin bisa gitu kita mencari zona-zona pantul buat si PP gitu. Cuman kalau kita lihat saat ini mau dipantulin kemana lagi kalau ini jebol kan, seperti itu ya. Nah jadi buat teman-teman semua ya, kita lihat perkembangan dari PP ya, cukup kita lihat nanti kita amati teman-teman ya. Jadi karena di sini ada sedikit bad news yang mungkin cukup ngeri-ngeri sedap gitu teman-teman. Langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah jadi ini dikutip dari YouTube teman-teman, bahwasanya jual koin PP ya masif 1 triliun. Dumps coin meme yang diduga orang dalam. Oke. Jadi di sini ada rumor teman-teman bahwasanya ada penjualan sekitar 1 triliun PP, yang dimana penjualan ini mengakibatkan dump tentunya, karena 1 triliun teman-teman bukan main-main gitu ya, 1 triliun PP gitu ya. Ini mengakibatkan harga turun dan diduga penjualan ini dilakukan oleh orang dalam gitu. Nah jadi kita perlu antisipasi juga, bukan berarti langsung panik selling dan sebagainya, enggak ya, kita cari dulu informasinya yang valid gitu. Nah jadi aksi jual besar-besaran orang dalam kripto menjerumuskan koin PP dan menimbulkan kekhawatiran tentang pasar koin meme. Oke, nah jadi kalau kita lihat Blockchain, sebuah proyek intelijen kripto terkemuka baru-baru ini melaporkan perkembangan ya yang mengejutkan, karena alamatnya ini ya, OX 1497 diduga telah menjual sekitar 972,82 miliar koin PP yang mencengangkan seharga 514 Ethereum ya, setara dengan 848.000 US dollar. Transaksi berlangsung hari ini teman-teman ya. Ini artikel baru teman-teman, artikel baru hari ini ya, dengan harga jual setiap koin PP mencapai 8718, dan saat ini tadi kita cek kalau nggak salah di area 84 atau 85 ya, ada penurunan teman-teman. Oke. Nah, jadi penjualan tersebut telah mendorong Blockchain untuk meningkatkan kecurigaan tentang keterlibatan orang dalam ya. Potensi dari sisi koin PP
Bukti yang mendukung teori ini berasal dari insiden sebelumnya di bulan April. Sebuah saga koin meme yang terkenal itu selama waktu itu alamat yang sama menerima 0,58 Ethereum dari pertukaran kripto Fig Float dan dengan cepat menggunakan 0,027 Ethereum sekitar $58 untuk membeli 2,27 triliun koin PP. Yang mengejutkan hanya dalam 10 menit dari fase perdagangan awal koin. Wow ya. Apakah ini benar dari orang dalam gitu teman-teman? Apakah benar-benar didam oleh orang dalam? Kita juga nggak ada yang tahu secara pasti. Nah, menyusul dugaan penjualan, orang dalam baru-baru ini PP telah mengalami penurunan nilai lebih lanjut, anjlok 2% lagi. Pada saat-saat tertentu, penurunan melebihi 5%, memberikan bayangan gelap pada prospek masa depan koin. Dalam konteks yang lebih luas, koin PP telah menyaksikan lintas menurun selama 40 hari terakhir mencapai puncaknya di area 45 setelah berita listing di Binance, pertukaran kripto terbesar sejak saat itu. Koin tersebut mengalami penurunan nilai sebesar 81% yang mengecewakan. Oke. Jadi ini valid ya teman-teman, maksudnya valid tentang penurunan harga. Ini valid. Memang ketika sebelum listing ke Binance kenaikannya luar biasa ya. Kenaikannya gila-gilaan. Si BP ini sudah menciptakan orang kaya baru ya, miliarder baru gitu yang masuk-masuk di awal ya. Tapi setelah listing ke Binance memang harga turun. Karena apa? Launching daripada si BP, kalau menurut saya pribadi loh ya, launching daripada si BP ini di dalam kondisi bear market gitu teman-teman ya. Bear market. Nah, jadi ya ketika ada lonjakan harga pasti penurunannya cukup signifikan juga gitu teman-teman. Apalagi orang yang beli di bawah ya mendapat uang dadakan seperti itu, otomatis mereka akan ngejual, ambil profit. Itu udah hal wajar teman-teman, udah hal wajar. Nah, di satu sisi ini bisa juga sebagai bahan untuk food juga bisa gitu teman-teman, agar harga BP cenderung turun kembali ya, turun mungkin sampai dasar. Kalau kita lihat memang udah di bawah banget harga BP ya teman-teman ya. Jadi ya bisa jadi gitu teman-teman, kayak food juga bisa. Nah, yang berikutnya adalah memang kondisi daripada keadaan market ya. Overall kita bicara secara keseluruhan kripto saat ini mengalami downtrend cukup parah ya. Kita nggak bisa loh nyalahin satu aset, dua aset, tiga aset, enggak ya, karena kita lihat secara overall, oh ternyata semua aset dari all time high-nya kok turunnya gila-gilaan semua gitu teman-teman, termasuk PP ini juga gitu, dari all time high turunnya ya sekitar 80%-an ya, 90% ya. Brace juga sama, Cardano juga sama, Ethereum juga sama, Bitcoin juga sama gitu ya. Bitcoin dari all time high-nya turun sampai di area 15 dan sekarang recover di area 24 sampai 25 ya. Di area itu tentunya ya semua overall market ya, bapaknya kripto aja mengalami koreksi gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa ambil benang merahnya dari sini itu adalah kita pantau terus perkembangan daripada si PP teman-teman ya. Kalau ditanya, "Bang, kamu punya PP enggak?" Jujur teman-teman, jujur saya punya PP. Saya punya PP baru beberapa hari kemarin ya, waktu Binance Food itu kan turun lumayan itu pun saya masuk di PP teman-teman. Itu saya masuk tapi nggak banyak gitu ya. Nah, di satu sisi di sini PP belum ada project satu pun ya, belum ada project sama sekali loh ya. Jadi ya wajar saja gitu, karena memang belum ada proyeknya. Ini PP ini mau dibawa kemana gitu ya, fungsinya nanti buat apa? Apakah hanya untuk have fun aja, untuk senang-senang layaknya token meme gitu teman-teman ya. Karena saat ini token meme ya, token-token yang berbasis token meme mulai mengeluarkan proyeknya, agar apa, mereka nggak kalah saing gitu dengan token-token meme lainnya ya, kayak gitu. Termasuk Floki ya, dia ngeluarin proyek juga gitu teman-teman. Baby Doge ngeluarin proyek juga, Dogecoin ya, terus Shiba Inu, masih banyak token meme lain yang memiliki proyek. Cuman untuk si PP belum ya. Semoga saja dalam waktu dekat dia ada proyek gitu teman-teman, biar bisa mengangkat harga PP kembali naik ya, harapannya seperti itu. Tapi tetap waspada dan hati-hati teman-teman ya, kita pantau bersama. Semoga saja sih ini hanya sekedar food aja untuk menurunkan harga PP lebih dalam lagi. Mungkin orang ingin dapat harga lebih murah, karena gini, semua orang itu menginginkan harga murah teman-teman ya, menginginkan harga murah. Cuman ketika harga murah itu datang, orang-orang takut untuk masuk
Nah, tahu kan ketika harga mulai naik, mulai terlihat tiang hijau yang mungkin lumayan ya, mereka malah berani gitu untuk masuk. Oke. Jadi mungkin ini dulu ya sekedar informasi, semoga sedikit membantu. Teman-teman juga harus cari informasi yang lebih jauh lagi gitu teman-teman untuk melihat prospeknya seperti apa, melihat perkembangan PP nanti kayak apa gitu ya. Oke, dan salam cuan.